Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi, dan semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan kepada kita semua satu doa yang sangat singkat, padat, namun syarat akan makna. Disebutkan di hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini adalah salah satu doa yang Nabi ajarkan kepada kita, yang diharuskan atau dikhususkan kepada kita untuk dibaca setiap pagi, lebih khususnya dibaca waktu subuh. Doa ini memiliki 3 permintaan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkan kepada saya ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rizki yang terbaik. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Ini adalah 3 permintaan yang spesifik, yang singkat namun jelas akan maknanya. Pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, anugerahkan kepada saya ilmu yang bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bukan hanya ilmu yang kita pelajari kemudian kita amalkan untuk diri kita sendiri, namun kita juga berusaha untuk mengamalkan atau mengajarkan kepada yang lain. Seperti yang sering kita dengar, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lain. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah setelah kita bisa mengamalkan untuk diri kita sendiri, kemudian kita coba untuk mengamalkan, untuk mengajarkan kepada yang lain semampu yang kita bisa. Namun ada sebagian orang atau Allah Subhanahu wa ta'ala mengelompokkan setidaknya menjadi 3 golongan orang yang Allah berikan ilmu, Allah berikan Al-Quran, dan akan dibagi menjadi 3 bagian utama. Kata Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah faminhum dhalimun li nafsihi." Yaitu orang yang zalim. Dia tahu ayat, dia tahu perintah, tapi tidak dia kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan misalkan untuk kita melaksanakan sholat, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, tapi dia tidak menunaikannya. Dia tahu ayatnya, dia tahu di surat apa, dia tahu perintahnya, tapi dia tidak kerjakan. Itu golongan yang pertama, dhalim. Kemudian golongan yang kedua, faminhum muqtasid. Ada orang yang di pertengahan, dia mengajarkan kepada yang lain tidak, jadi dia hanya untuk dirinya sendiri saja, baru bisa mengamalkan untuk sendiri, muqtasid. Kemudian yang terbaik itu yang ketiga, yaitu wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Itu dia yang dengan ilmunya itu dia bukan hanya untuk mengajarkan untuk dirinya sendiri, namun dia juga coba untuk berusaha mengamalkan atau mengajarkan kepada yang lain. Nah, kemudian ilmu ini juga ada hubungan dengan rezeki. Contoh misalkan ketika kita ingin berdagang atau ketika kita ingin berbisnis. Nah, jika kita tidak bisa mengerti ilmunya, kita tidak paham ilmu tentang berbisnis, ilmu tentang berdagang, bukan kita yang mendapat rezeki, tapi bisa jadi kita yang rugi gitu. Nah, makanya ilmu ini sangat penting untuk kita pelajari, tergantung kita ada posisinya di mana gitu. Apakah kita seorang pedagang, apakah kita seorang pebisnis ataupun yang lainnya, maka kita wajib untuk belajar menuntut ilmu, tergantung fashion kita atau di mana posisi kita berada.
Kemudian yang kedua yaitu rizqan thayyiba. Tadi yang pertama ilman nafi'a, meminta supaya ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua rizqan thayyiba, rezeki yang halal, rezeki yang baik. Kita sebagai orang yang beriman diperintahkan supaya untuk mencari rezeki yang baik, rezeki yang halal. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, carilah rezeki yang halal, yang baik. Jadi kita sebagai orang yang beriman bukan hanya mencari rezeki saja, tapi bagaimana rezeki yang kita dapatkan, rezeki yang kita cari itu benar-benar halal dan baik. Kenapa kita harus mencari yang halal? Karena kalau misalkan kita mencari di luar yang halal, berarti yang haram, maka itu akan berpengaruh terhadap hidup kita. Contoh misalkan kita sedang minum kopi atau teh misalkan. Nah, di gelas kita itu tiba-tiba ada yang jatuh dari atas, warna putih-putih kecil gitu, gimana gitu ya. Kemudian kita lihat ini apa gitu. Kemudian setelah kita lihat ke atas, ternyata itu cicak. Ternyata itu adalah kotoran cicak. Nah, setelah kita melihat kotoran cicak itu, coba apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan? Apakah kita ingin meminum kembali? Kita bisa saja buang kotoran itu, dibuang gitu. Tapi apakah kita masih punya selera untuk minum kopi atau teh tersebut gitu kan? Ya, mungkin bisa jadi kita buang dulu, kemudian kita seduh lagi yang baru gitu ya. Nah, rezeki yang haram itu ibaratnya seperti itu. Rezeki yang haram itu bisa merusak sekitaran yang berada di yang halal tadi. Jadi meskipun rezeki yang haram itu cuma secuil ya seperti kotoran tadi, tapi bisa berpengaruh terhadap keseluruhan harta yang kita miliki. Seperti ibarat teh atau kopi tadi yang kemasukan kotoran, kita bisa saja kan membuangnya gitu, tapi kita pasti ingin membuang semuanya gitu dan menyeduh yang baru. Nah itu ibarat rezeki yang di dalamnya ada yang haram, meskipun cuma secuil gitu, meskipun cuma sedikit. Kemudian apa kekurangan juga ketika kita memperoleh rezeki yang haram. Di antara contoh yang lain atau di antara sebab atau akibat yang lain kita mendapatkan rezeki yang haram adalah ditolaknya doa kita. Doa kita tidak akan dijawab, tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah seorang yang musafir yang dia itu kehabisan bekal dan dia sangat kelaparan, dia sangat lemas di padang pasir yang gersang, pokoknya tidak ada makanan sedikit pun dan dia sangat kelaparan. Kemudian dia berdoa dan mengangkat tangan, dan dia itu sementara dia itu mempunyai atau dia itu sudah masuk ketiga kriteria yang doa itu pasti wajib dijawab. Yang pertama, dia itu musafir. Doa orang musafir pasti diijabah. Kemudian dia mengangkat tangan. Doa orang yang mengangkat tangan, doanya lebih cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sambil berkata, "Ya Rob, ya Rob." Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, ya Allah maksudnya. Nah, dia itu sudah masuk 3 kriteria doa yang cepat dijawab. Musafir, kemudian sambil mengangkat tangan, kemudian dia sambil menyebut asma Allah yang terbaik, ya Rob, ya Rob. Tapi apa kata Allah? Doanya tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab dan tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena makanannya haram, pakaiannya haram, kemudian segala yang ada dalam dirinya haram. Jadi dengan keharaman itu Allah enggan untuk mengabulkan doa orang tersebut. Makanya kita bermohon rizqan thayyiba supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang baik, rezeki yang halal. Jadi jangan dilihat besarnya gitu.
Jangan terpaku pada besar kecilnya rezeki yang kita dapatkan, meskipun kecil, tapi itu kita dapatkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, itu yang akan menjadi rezeki yang berkah. Nah, ada orang yang dia itu sholat tahajudnya rajin, kemudian sholatnya rajin, puasanya rajin, kemudian zakatnya dan amal ibadah semuanya dia rajin, tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ada satu kerugian yang sangat besar ya.